Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya kita bangun dengan tubuh yang sehat. Dan mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih di pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami rindu untuk merenungkan sejenak kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami agar firman ini boleh terus mengubahkan hidup kami dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Sedang terkasih, ini adalah seruan terdalam dari hati Daud setelah ia menyadari dosa besar yang dilakukannya terhadap Allah. Ia tidak sekedar menyesali akibat dosa, tetapi menyesali akar dosanya, bahwa hatinya telah menyimpang dari Allah. Disinilah letak kedalaman ayat ini. Daud memohon bukan sekedar pengampunan, melainkan penciptaan kembali. Ia menyadari bahwa dosa telah merusak dirinya begitu dalam, sehingga yang ia butuhkan bukan perbaikan moral, melainkan karya penciptaan baru oleh Allah sendiri. Ayat ini menyingkapkan kebenaran penting tentang natur manusia dan anugerah Allah. Manusia yang jatuh di dalam dosa tidak sekedar membutuhkan bimbingan atau dorongan untuk menjadi lebih baik, tetapi membutuhkan pembaruan total. Dosa tidak hanya menodai perbuatan, tetapi juga mencemari hati yang dalam Alkitab melambangkan pusat keberadaan manusia, pikiran, kehendak, dan juga sikap. Karena itu permohonan Daud, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, menunjukkan pengakuan bahwa hanya Allah yang dapat mengubah hati manusia yang berdosa. Saudara, Daud tidak meminta Allah memperbaiki hatinya, tetapi dia memohon agar Allah menjadikan hatinya tahir. Dalam terang Injil, doa Daud menemukan penggenapannya di dalam Kristus. Hanya melalui karya penebusan Kristus dan karya Roh Kudus, hati manusia dapat dijadikan baru. Pembaruan hati ini adalah bagian dari karya kelahiran baru, di mana Roh Kudus menciptakan kehidupan rohani dalam diri manusia yang sebelumnya mati di dalam dosa. Saudara, ketika Daud memohon agar hatinya diciptakan kembali dijadikan tahir oleh Allah, ia sebenarnya bersandar sepenuhnya pada belas kasih dan kuasa Allah yang berdaulat. Daud berkata, "Perbaharuilah batinku yang teguh di dalam diriku." Hal ini menunjukkan kesadaran Daud bahwa hanya dengan kekuatan batin yang diberikan Allah, ia dapat bertahan dalam ketaatan. Ya, dosa telah melemahkan kehendaknya dan membuatnya mudah goyah. Tetapi pembaharuan Allah meneguhkan kembali arah hidupnya. Hal ini menyatakan bahwa Roh Kudus terus bekerja untuk memperbaharui batin orang percaya, supaya mereka makin menyerupai Kristus. Pembaharuan ini bukan peristiwa sesaat, melainkan proses yang terus berlangsung seumur hidup, di mana Allah mengerjakan kesetiaan dalam hati yang dahulunya memberontak. Doa Daud adalah contoh nyata dari respons iman yang sejati. Ia tidak membela diri, tidak beralasan, dan tidak berusaha menebus dosanya dengan perbuatan baik. Namun ia hanya datang kepada Allah dengan hati yang hancur, bergantung sepenuhnya pada kasih karunia. Saudara,
Mazmur ini menjadi cermin bagi setiap orang percaya yang sadar akan kelemahan dan keberdosaan dirinya. Kita semua memerlukan karya penciptaan hati yang baru, yang dibaharui terus-menerus melalui karya Roh Kudus. Setiap kali kita jatuh, Allah memanggil kita kembali untuk berseru seperti Daud dan memohon, jadikan hatiku tahir ya Tuhan. Dan setiap kali kita berseru, kita menemukan bahwa Allah yang sama yang menciptakan langit dan bumi sanggup menciptakan kembali hati manusia yang hancur karena dosa. Disinilah letak penghiburan besar bagi orang percaya bahwa anugerah Allah bukan hanya mengampuni dosa, tetapi memperbaharui keberadaan kita dari dalam dan menjadikan hati kita tahir untuk hidup bagi kemuliaan-Nya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini yang mengingatkan kami bahwa setiap hari kami jatuh bangun di dalam dosa. Dan kami tidak bisa menebus dosa kami dan melakukan apapun. Yang kami butuhkan adalah hanya anugerah Allah untuk mengampuni kami dan membarui kami dari hari ke hari. Tuhan, jadikanlah hati kami tahir, agar kami boleh terus semakin hari dibaharui dan boleh semakin serupa dengan Kristus. Ya Tuhan, kami membutuhkan anugerah-Mu setiap hari. Kiranya sepanjang hari ini Tuhan boleh menolong kami untuk kami berkemenangan melawan dosa. Berkati juga hidup kami hari ini Tuhan, dengan segala apa yang kami kerjakan, agar melalui semua itu nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.